Kisah Perang Badar sempat membuat getar para musuh kaum muslimin lain. Sebab, dengan pasukan dan senjata yang tidak imbang, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil memenangkan peperangan. Tentara Islam kala itu sejumlah sekitar 313 orang dengan penuh keyakinan menghadapi 1000 lebih pasukan Quraisy yang lengkap dengan persenjataannya. Ada yang mengatakan pasukan muslimin kala itu berjumlah 319 orang. Peristiwa besar dimulai pada Jumat pagi yang malamnya sempat turun hujan lebat di lembah Badar. Meski pasukan tidak imbang, pertempuran tetap tak terelakkan. Kala itu, Rasulullah beberapa kali keluar masuk tendanya, kemudian ia masuk tenda ditemani Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin perang tak henti-hentinya berdoa memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Sirah Nabawiyah karya Abdul Hasan, Ali Al-Hasani An-Natwi, disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berkata, "Ya Allah, kaum Quraisy telah datang dengan pasukan dan segala kecongkakannya. Mereka datang untuk memerangimu dan mendustakan Rasul-Mu. Ya Allah, jika golongan ini kaum muslim binasa, maka Engkau tidak akan disembat lagi di muka bumi ini. Ya Allah, laksanakanlah apa yang telah Engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu." Usai berdoa, Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari tenda. Beliau memberikan semangat kepada pasukan Islam. "Majulah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Begitu sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pasukannya. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, umat Islam berhasil memenangkan peperangan, meskipun kalah dari segi personil dan persenjataan. Tercatat, 70 tentara Quraisy tewas dalam perang besar itu, sedangkan 70 lainnya menjadi tawanan perang. Perang Badar bukan yang kali pertama dilakukan Rasulullah. Sebab, dalam sejumlah riwayat, Rasulullah dikisahkan pernah melakukan sejumlah perang skala kecil pada tahun 2 Hijriah. Dalam kitab Adul Ma'ad karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, perang pertama terjadi di daerah Abwa yang terletak di sebelah tenggara kota Madinah pada Safar tahun 2 Hijriah. Perang ini disebut Perang Al-Abwa atau Perang Wadan. Setelah peristiwa Al-Abwa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali menghadapi perang di wilayah Buat, lokasinya di antara Makkah dan Syam pada waktu itu. Perang ini terjadi pada Rabiul Awal tahun 2 Hijriah, tepatnya permulaan bulan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Pada Jumadil Akhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama 150 sahabat secara bergantian menaiki 30 ekor unta pergi menghadang kafilah Quraisy yang hendak menuju Syam. Namun, sama seperti dua peristiwa sebelumnya, tidak terjadi peperangan di sana. Dari sejumlah peristiwa tersebut, sejarah mengukir Perang Badar sebagai perang besar pertama yang terjadi dalam sejarah Islam. Ada beberapa nilai perjuangan dan pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah Perang Badar yang dijalani oleh Rasulullah beserta para sahabatnya. 1. Kekuatan doa, mengubah yang tak mungkin menjadi mungkin dalam Perang Badar. Rasulullah Muhammad harus memadukan upaya lahiriah dan juga batiniah secara sempurna pada pertempuran ini. Berbagai macam jenis strategi yang sekiranya menguntungkan bagi umat muslim telah dilakukan oleh Rasulullah. Namun, meskipun demikian, Rasulullah mempunyai rasa bahwa usaha saja tidak akan cukup untuk dapat memenangkan semua ini. Karena secara logika, jumlah pasukan Quraisy jauh melebihi pasukan muslim. Jumlah 300 orang melawan 1000 orang ini jelas bukanlah jumlah yang seimbang. Oleh karenanya, sebelum melakukan peperangan, Rasulullah tak hentinya meminta dan berdoa kepada Allah untuk memberikan kemenangan pada kubu umat Islam. Akhirnya doa Nabi dikabulkan oleh Allah. Pada akhir pertempuran, umat muslim berhasil memenangkan pertempuran. 2. Dalam perjuangan, dituntut untuk selalu memiliki sikap tawakal kepada Allah. Salah satu hikmah yang bisa kita petik dalam perjuangan Perang Badar adalah tawakal, menyerahkan segala urusan dan hasilnya kepada Allah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan segalanya, beliau berdoa kepada Allah dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. 3. Dalam perjuangan, harus yakin akan pertolongan Allah. Rasulullah Muhammad sadar betul bahwa perjuangan dan dakwah Islam yang dijalaninya adalah milik Allah. Maka setelah berusaha dan menyerahkan semua urusan kepada Allah,
beliau meyakini bahwa Allah akan menolong kaum muslimin dengan memenangkan kaum muslimin. 4. Dalam perjuangan harus selalu menjaga dan meluruskan niat hanya untuk Allah. Dalam perang Badar ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan dua hal, yakni perang yang menghasilkan kemenangan atau harta. Padahal pada saat itu, Rasulullah dan bala tentaranya tidak ingin ada peperangan. Namun, perang tak bisa dihindari dan sudah menjadi perintah serta ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, perang tersebut juga merupakan hal yang benar guna mempertahankan ajaran Islam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat percaya bahwa pertolongan Allah itu ada, meskipun dengan pasukan yang sedikit, beliau tetap berani maju melawan pasukan kafir Quraisy. 5. Jangan merasa cukup dengan amal yang kita lakukan meskipun banyak, dan selalu terus bersungguh-sungguh dalam perjuangan. Perang Badar memberikan kita contoh kesungguhan dalam beramal, dan tidak merasa cukup dalam beramal. Strategi waktu itu, satu unta digilir lebih dari satu orang. Sebanyak 3-4 orang bertukar karena berjalan di padang pasir yang sangat panas. Perang Badar juga dilakukan saat berpuasa. Jika seseorang ingin mencapai derajat yang tinggi, maka bersusah-susahlah dalam beramal. 6. Dalam perjuangan selalu menuntut adanya soliditas dan solidaritas. Saat perang Badar terjadi, kaum muslimin bergantian naik unta sebagai tunggangan berperang. Pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang naik. Setelah itu Nabi turun dan meminta yang lain naik, namun yang lain menyerahkan untuk Nabi. Mereka lebih mengutamakan Nabi daripada diri mereka sendiri. Pada saat itu, apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sifat yang ada pada beliau adalah tenggang rasa dan solidaritas yang tinggi. Beliau berdoa memohon kepada Allah. Nabi berkata, "Ya Allah, berikan kepada mereka kenyang bagi yang lapar, berikanlah pakaian darimu bagi yang bajunya robek, dan yang kesusahan berikan kemudahan." 7. Pentingnya musyawarah dalam perjuangan dan dakwah. Saat pasukan kaum muslimin sampai di sumber air terdekat di lembah Badar dan berhenti di sana, Al-Habab bin Al-Munzir mengusulkan strategi kepada Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan terbuka menerima usulannya. Dari sikap Rasulullah tersebut, kita bisa mengambil pelajaran penting, bahwa musyawarah itu perlu. Kendati beliau seorang pemimpin, tetapi tidak membuatnya merasa paling benar. Beliau mau menerima masukan sahabatnya dengan bijak. Kedelapan, perjuangan dan dakwah itu dilakukan untuk menyelamatkan dan bukan untuk menuntut balas kepada orang-orang yang memusuhi. Ketika pasukan kaum muslimin berhasil memenangkan perang, tidak hanya memperoleh harta rampasan perang ghanimah saja, tetapi juga beberapa tawanan perang. Terhadap tawanan itu, Nabi tidak membunuh mereka sebagaimana usul Umar bin Khattab. Nabi memilih usulan Abu Bakar agar tawanan jangan dibunuh, melainkan dibebaskan dengan syarat membayar tebusan. Apa yang Nabi pilih itu adalah bentuk kasih sayang beliau terhadap sesama manusia. Meskipun tawanan itu adalah orang-orang kafir yang baru saja memerangi kaum muslimin, tapi Nabi tidak menyimpan dendam sedikitpun. Demikian beberapa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari perjuangan Perang Badar, yang bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Utamanya, dalam urusan perjuangan dan dakwah di jalan Allah.